Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik dalam silsilah belajar bahasa Arab dari nol sampai bisa menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Kita masih di Al-Wahdatu Ar-Rabi'ah, tepatnya di bab Al-Hayatu Al-Yaumiyah. Nah, kita sekarang memasuki halaman yang 89. Teman-teman bisa buka, di situ ada tulisan mufradatun idhafiyah. Seperti biasa, kamal adah seperti biasa, mufradatun idhafiyah adalah kosakata tambahan daripada bab yang setiap kali kita baca. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di situ ada tulisan al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi'u, al-khamis. Ini berkaitan dengan bilangan atau nomor dan angka-angka, teman-teman. Sebelumnya kita sudah mengambil nomor 1 sampai nomor 10 seperti wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyarah. Nah, ini adalah angka-angka atau bilangan. Sekarang kita akan memasuki bagaimana caranya tatkala kita mengatakan ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau kita ingin menyebutkan kalimat yang ke satu atau yang pertama atau yang kedua, kita hanya perlu mengubah sedikit daripada kosakata yang sudah kita hafalkan. Contohnya begini. Kalau ithnani adalah dua, berarti yang kedua adalah ats-tsani. Ithnani, dua. Yang kedua, ats-tsani. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Tiga adalah tsalathatun. Berarti hanya ada sedikit perubahan aja. Contohnya lagi, arba'atun, empat. Kalau yang keempat adalah ar-rabi'u. Dan begitu seterusnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada al-awwalu. Al-awwalu. Al-awwalu adalah yang pertama. Hadza ar-rajulul awwalu. Ini adalah laki-laki yang pertama. Ats-tsani. Hadza ar-rajulul tsani. Ini adalah laki-laki yang kedua. Ats-tsalits, yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat. Al-khamis, yang kelima. Contohnya lagi, hadza ad-daurul khamis. Ini adalah tingkat yang kelima. Syaqqati, apartemenku fi daurir rabi'. Fi dauri ar-rabi'. Terdapat pada lantai yang keempat. Nah, itu caranya kita mengucapkan yang kesekian, yang ke-1, yang kedua, dan begitu seterusnya. Hanya ada sedikit perubahan dalam susunan kalimat dari angka asli seperti wahidun, ithnani, thalathatun. Saya kira teman-teman sudah paham, tinggal diteliti sedikit demi sedikit dan kerjakan latihan-latihan yang ada di halaman ini. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, teman-teman. Di situ ada at-tarakib an-nahwiyah. Seperti biasa, at-tarakib an-nahwiyah membahas tentang sighah atau susunan kalimat bahasa Arab, cara menyusunnya, dan sebenarnya ini dinamakan apa. Contohnya begini. Kita sekarang melihat al-mithal, contoh. Ada tulisan mata tadhhabu ilal madrasah. Mata tadhhabu ilal madrasah. Artinya harusnya teman-teman sudah tahu. Mata tadhhabu ilal madrasah. Mata adalah kapan. Kapan tadhhabu, kamu pergi, ila, ke, al madrasati, sekolah. Kapan kamu pergi ke sekolah. Nah, yang kita bahas di tarakib an-nahwiyah adalah mata. Kalimat mata adalah kalimat isim yang sering dinamakan dengan kalimat isim istifham, yaitu isim yang digunakan untuk bertanya. Isim istifham banyak sekali di dalam bahasa Arab dan kita sudah banyak menghafalnya. Contohnya seperti hal, ya, atau madza, ma, mata, kam. Ini semuanya adalah isim istifham. Di mana di dalam bahasa Arab, tatkala kita menggunakan isim-isim ini berarti kita sedang menanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan kata benda, atau kita berkaitan dengan suatu tempat, atau menanyakan waktu. Ini semuanya kita namakan sebagai isim istifham. Salah satunya adalah mata. Mata adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan waktu, ya, waktu
dari pertanyaan kita. Contohnya di sini adalah mata tadhhabu, kapan kamu pergi? Mata tadhhabu, kapan kamu pergi? Nah, dijawabnya adalah dengan adhhabu. Mata tadhhabu, kapan kamu pergi? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Nah, karena mata ini adalah pertanyaan tentang waktu, berarti kita juga memberikan penjelasan waktu pada jawaban kita. Contohnya ini, adhhabu, saya akan pergi, as-sa'ata as-sabi'ah, pada jam yang ke-7 atau pada jam 7. As-sa'atu as-sabi'ah itu kita sudah mengambil di pertemuan sebelumnya tentang jam. Kita sudah menghafalkan dari jam 1 sampai jam 10 yang 1.00, 2.00 begitu ya. Jadi bukan jam yang lewat seperempat atau lewat setengah. Nah, itu belum kita hafalkan, kita baru menghafalkan jam 1 tepat, jam 2 tepat, dan jam 3 tepat, dan seterusnya, teman-teman. Mata tadhhabu ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Saya pergi ke sekolah as-sa'ata as-sabi'ah pada jam 7. Nah, al-madrasah as-sabi'ah. Ini kalian buat kalimatnya. Al-madrasah berarti mata tadhhabu ilal madrasah. As-sabi'ah jawabannya adalah adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Al-bait al-wahidah. Mata tadhhabu ilal bait? Jawabannya adalah adhhabu as-sa'ata al-wahidah. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman. Pindah ke tadrib yang selanjutnya. Di situ ada al-mithal, ada perkataan aina tusallil fajr. Aina tusalli al-fajr. Artinya adalah di mana kamu salat subuh. Nah, di sini kita akan membahas isim istifham yang digunakan untuk menanyakan keberadaan atau tempat. Aina, di mana? Aina, di mana? Berarti jawabannya harus berkaitan dengan tempat tertentu. Aina tusallil fajr, di mana kamu salat subuh? Berarti jawabannya usallil fajr fil masjid. Saya salat subuh di masjid. Berarti ada tempatnya, entah itu masjid ataupun yang lainnya. Nah, di sini adalah salatnya di masjid. Usolli, saya salat al-fajr subuh fi al-masjid, di masjid. Nah, kalian lihat misal-misalnya yaqra'ul Qur'an al-musalli. Berarti aina taqra'u al-Qur'an, di mana kamu membaca Al-Qur'an? Jawabannya aqra'ul Qur'ana fi al-musalla. Kemudian contoh yang kedua, yushahidut tilfaz sama al-ghurfah. Yushahidu tilfaz berarti aina tushahidu at-tilfaz, di mana kamu menonton TV? Jawabannya adalah al-ghurfah, berarti ushahidu tilfaza fil ghurfah. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman. Kalian harus bisa mengerjakannya sendiri. Lanjut ke dalam halaman selanjutnya, kita bisa lihat di situ ada contoh madza taf'alu. Madza taf'alu. Madza juga adalah salah satu daripada isim istifham yang biasa kita gunakan untuk menanyakan dengan kalimat apa. Apa ini? Atau madza taf'alu ini biasanya kita gunakan untuk menanyakan apa. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya, madza taf'alu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jawabannya adalah aqra'ul Qur'an, memberikan penjelasan apa yang sedang dilakukan. Madza taf'alu, apa yang sedang kamu kerjakan? Aqra'ul Qur'an, saya sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini untuk perempuan dan nah ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan kita rubah menjadi madza taf'alina. Madza taf'alina. Apa yang sedang kamu kerjakan untuk perempuan? Jawabannya pun sama, aqra'u al-Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Nah, kita coba di misal yang pertama. Di situ ada tulisan yaknusu dan juga al-ghurfah. Yaknusu menyapu, al-ghurfah adalah ruangan. Berarti pertanyaannya, madza taf'al? Apa yang sedang kamu kerjakan? Jawabannya, aknusu, saya menyapu al-ghurfata, yaitu ruangan. Aknusu, saya menyapu al-ghurfata, yaitu ruangan atau kamar. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman. Berarti di sini adalah madza digunakan untuk menanyakan dengan kalimat apa. Madza taf'alu. Ya, madza ini seringkali masuk ke dalam fi'il, yaitu kata kerja. Ya, madza taf'alu, madza ta'kulu, madza tashrabu. Nah, ini untuk menanyakan pekerjaan. Pokoknya madza ini apa diartikan adalah dengan apa
tapi lebih cocok untuk masuk ke dalam kata kerja seperti fiil akala yakulu, berarti madza ta'kulu. Nah, kalau untuk kata benda biasanya kita menggunakan ma, bukan madza, tapi ma. Contohnya ma hadza. Ma hadza, apa ini? Bukan madza hadza, madza hadza. Kita tidak menggunakan madza hadza, tapi ma hadza, apa ini? Nah, pindah ke halaman selanjutnya nih teman-teman. Masih berkaitan dengan madza, tetapi kita fokus pada kalimat setelahnya. Madza sataknusu. Madza sataknusu artinya adalah apa sataknusu yang akan kamu sapu. Kalimat aslinya adalah kanasa yaknusu. Kanasa yaknusu artinya adalah menyapu. Sataknusu, kamu akan sapu. Apa yang akan kamu sapu? Contohnya yang lain. Akala yakulu, makan. Kamu makan, takulu. Kamu akan makan, satakulu. Jadi sa atau sin yang di awal kalimat itu diartikan dengan yang akan datang. Kamu akan, ya, dia akan. Sayadhhabu, dia akan pergi. Sanadhhabu, kami akan pergi. Kalau tanpa sin, contohnya tadhhabu, itu artinya adalah kamu sedang pergi. Berarti pekerjaannya sedang dilakukan. Adapun kalau kalian masukkan kalimat sin, sa tadhhabu, nah berubah menjadi belum dilakukan tapi akan dilakukan. Sa tadhhabu, kamu akan pergi. Belum mulai pergi tapi akan pergi. Madza sataknusu, apa yang akan kamu sapu? Jawabannya sa aknusu ghurfatal julus. Saya akan, sa aknusu, saya akan menyapu. Kata aslinya adalah aknusu, saya menyapu. Dimasukin sin jadi sa aknusu, saya akan menyapu ghurfatal julus, ruang tamu. Kita kerjakan satu contohnya. Yaghsilu sama al-malabis. Berarti pertanyaannya, madza, apa? Sataghsilu, yang akan kamu cuci. Ghasala yaghsilu artinya adalah menyuci. Taghsilu, kamu sedang menyuci. Sataghsilu, kamu akan menyuci. Madza sataghsilu, apa yang akan kamu cuci? Madza, apa? Sataghsilu, yang akan kamu cuci? Jawabannya adalah sa aghsilu al-malabis. Kalimat aslinya adalah aghsilu, saya sedang mencuci al-malabis, yaitu baju-baju. Nah, kita ubah menjadi sa aghsilu, saya akan mencuci al-malabisa, baju-baju. Dan begitu juga seterusnya, teman-teman kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Pindah ke halaman selanjutnya, di situ ada mulakhasut tarakib. Mulakhasut tarakib ini merangkum semua pembahasan yang sudah kita lewati di atas, dari mulai percakapan dan juga kosakata. Kita baca sedikit. Yang di tabel pertama ada aqra'ul Qur'an. Kalau diubah dengan masuknya huruf sa menjadi sa'aqra'ul Qur'an. Sa'aqra'ul Qur'an. Kemudian ada nomor 3, madza taf'alu, madza taknusu, itu cara bertanya dengan menggunakan madza. Di bawahnya madza ditambah dengan sa. Madza sa taf'alu, madza sa taknusu. Nomor 5, mata, yaitu kapan? Mata tadhhabu ila, kapan kamu pergi ke al-madrasah, sekolah, al-bait, rumah, dan seterusnya. Nomor 6, adhhabu as-sa'ata, saya pergi pada jam. Ini menjelaskan tentang jam, dari jam 1 sampai jam 6. Ma adhhabu as-sa'ata al-wahidah, saya pergi pada jam 1. Kemudian nomor 7, usallil fajra fil masjid, aqra'ul Qur'ana fil musalla, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah aina, yaitu menanyakan tentang tempat. Aina, di mana tusalli al-fajra, kamu salat subuh, dan juga begitu pula seterusnya. Nah, kita cukupkan sampai sekian. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Adapun latihan-latihan setelahnya ini berkaitan dengan native, jadi kalian harus mendengarkan sesuatu. Nah, ini bisa kalian tinggalkan atau bisa kalian lakukan sendiri-sendiri di rumah. Oke, teman-teman. Jikalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon di like,
komen, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman kalian agar manfaatnya menyebar ke orang-orang yang lebih banyak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya bersama saya belajar bahasa Arab dari nol sampai bisa menggunakan kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.